Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya ajak Anda untuk memperbincangkan nasib dari Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Jadi Budi Aris Setiadi ini Ketua Umum relawan terbesar Jokowi dan juga mantan menteri di era Jokowi maupun Prabowo. Jadi dua periode meskipun nggak penuh semua ya. Kini dia terancam menjadi gelandangan politik. Karena apa? Karena PSI, partai yang saat ini tengah coba dibesarkan oleh Jokowi, menganggapnya sebagai pengkhianat. Bahkan Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengajak Budi Ari Setiadi bergabung. Sementara itu keinginannya untuk masuk ke Partai Gerindra yang sudah disampaikannya secara terbuka di depan Kongres Projo yang ketiga menghadapi tembok penolakan dari para kader Gerindra di akar rumput, mulai dari pengurus daerah di berbagai wilayah hingga organisasi sayap pemudanya yakni TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Posisi Budi hari ini bukan hanya ironis tapi juga tragis. Dari tokoh sentral relawan Jokowi selama satu dekade, kini justru berdiri di persimpangan politik tanpa tempat yang benar-benar mau menerimanya. Pertanyaannya kemudian kemana langkah politik Budi Ari akan berlabuh seandainya betul-betul ini akhirnya Gerindra menolak, dan lebih jauh lagi bagaimana nasib perahu besar bernama Projo, organisasi relawan yang selama satu dekade terbiasa berada sangat dekat dengan kekuasaan dan turut menikmati berbagai privilege di era Joko Widodo. Dua pertanyaan ini menjadi penting karena posisi Budi Ari dan arah Projo adalah cermin dari perubahan iklim politik nasional pasca Jokowi. Dan untuk memahami pergeseran itu, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kerasnya respon PSI terhadap Budi Ari. Respon paling keras terhadap Budi Ari ini datang dari salah satu tinggi di PSI yang sering dikenal sebagai Bro Ron. Siapa ini namanya ini? Ronald Sinaga ya. Ini kan ini partai yang sekarang ini semakin jelas bahwa itu akan digunakan sebagai kendaraan politik yang akan dibesarkan oleh Jokowi dan lingkar dekatnya. Jadi Ronald Sinaga itu secara tegas menyatakan, di posisinya apa ya, Ronald Sinaga itu di PSI, Wakil Ketua Umum. Nah, dia menyatakan bahwa Budi Ari itu sebagai pengkhianat Jokowi. Gawat ini kalau sampai muncul labeling sebagai pengkhianat ya. Kenapa kemudian Ronald Sinaga ini menyebut dan menilai bahwa Budi Ari itu sudah menjadi pengkhianat Jokowi? Ini setelah Projo itu yang tadinya semula disebut sebagai pro Jokowi, bahkan tapi kemudian dia bantah bahwa itu bukan pro Jokowi, itu berencana menghapus siluet wajah Jokowi dari logo organisasi itu. Nah, dan kemudian juga mereka menyatakan akan pindah ke Gerindra dan gerbong Projo juga akan dibawa ke Gerindra. Dalam penilaian Ronald, ketika Budi Ari melepaskan identitas Projo sebagai relawan Jokowi, maka hilang pula legitimasi politik yang selama ini melekat padanya. Ronald menegaskan PSI tidak membutuhkan figur yang dianggap tidak setia pada Jokowi telah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ini kayak habis manis sepah dibuang gitu ya. Jadi dekat-dekat Jokowi ya karena Jokowi kalau ibarat ini dulu seperti gula, tumpukan gula gitu, semut-semut mengerubungi dia, dan yang paling semut yang paling besar dan yang paling dekat itu salah satunya ada Projo gitu. Tapi tiba-tiba ketika sekarang dia tidak berkuasa lagi, kok dia siap-siap hengkang. Jadi itu ya, saya kira logikanya kenapa disebut sebagai pengkhianat. Bahkan menurut dia ini yang nggak enak tuh karena omongan dia bahwa partai di bawah naungan presiden saja menolak dia, apalagi PSI. Ini maksudnya Gerindra ya. Tidak ada gunanya menampung pengkhianat Jokowi, itu kata Ronald Sinaga. Nah, bukan hanya Ronald Sinaga yang memberikan komentar soal Budi Ari ini. Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak pernah kok ngajak Budi Ari itu bergabung ke PSI. Bukan hanya tidak pernah menawari Budi Ari, bahkan komunikasi pun kata Ahmad Ali itu tidak pernah terjadi. Kacau ini kalau udah begini ya. Penegasan dua tokoh penting di PSI, yang satu ketua harian, yang satu wakil ketua umum, itu menegaskan dua hal penting. Pertama, PSI ingin memastikan tidak ada persepsi bahwa partai tersebut merupakan pelabuhan alternatif bagi Budi Ari
yang sedang mencari rumah politik baru. Kedua, PSI secara terbuka itu memutus asosiasi masa lalu antara Budi Ari dan lingkaran Jokowi. Pesan politik yang tajam karena selama 1 dekade terakhir Budi Ari adalah salah satu loyalis paling menonjol di sekitar Jokowi. Sebaliknya, Ahmad Ali mengingatkan bahwa ketika Budi Ari sendiri menyatakan Projo bukan lagi pro Jokowi, maka secara otomatis dia bukan lagi bagian dari relawan Jokowi. Dengan kata lain, PSI memandang bahwa Budi Ari sendirilah yang menghapus dirinya dari orbit Jokowi, bukan sekedar akibat dari pernyataan PSI. Jadi PSI itu hanya penegasan saja gitu. Yang memutus mata rantai dengan Jokowi, memutuskan hubungan dengan Jokowi justru Budi Ari sendiri. Karena itulah kemudian oleh Ronald Sinaga dia disebut sebagai pengkhianat. Dengan pintu PSI tertutup rapat dan ditutup dengan bahasa yang sangat keras, posisi politik Budi Ari itu sekarang memasuki fase yang semakin sulit. Mengapa saya menyatakan bahwa Budi Ari hari ini dalam posisi politik yang sangat sulit, bahkan posisi politik yang sangat rapuh? Kita harus melihatnya dari rangkaian peristiwa yang membentuk ironi terbesar bagi Projo dan Budi Ari itu. Projo ini organisasi relawan terbesar sejak tahun 2014. Dia menjadi salah satu mesin pemenangan Jokowi. Dan bahkan ini sesungguhnya setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, pernah disiapkan untuk bermetamorfosa menjadi partai politik. Bahkan pada waktu itu disebut-sebut Jokowi lah yang akan menjadi ketua umum Projo. Segala sesuatunya sudah dirancang, dipersiapkan dengan matang, rencananya metamorfosa Projo menjadi partai politik yang dipimpin Jokowi itu akan dilaksanakan pada Kongres Besar PSI yang direncanakan akan dilaksanakan di Solo pada Desember tahun 2024. Namun kongres itu ternyata kemudian batal tanpa penjelasan yang memadai. Dan saat yang hampir bersamaan, bahkan sebelum Desember itu nama Budi Ari kan sudah mulai diseret-seret ke dalam pusaran kasus dugaan keterlibatan dalam jejaring mafia perlindungan situs judi online. Ini yang melibatkan ASN di Kominfo pada waktu itu ketika Budi Ari masih menjadi Kominfo di eranya Jokowi tentu saja, dan juga sejumlah tenaga yang direkrut untuk membantu melakukan take down terhadap sejumlah situs, atau bukan sejumlah ya, ribuan situs judi online. Tapi kemudian diketahui bahwa mereka ini memanfaatkan situasi, mereka dengan memilih beberapa situs judi, ribuan situs judi yang dilindungi, dan sebagai imbalannya mereka mendapat imbalan yang cukup besar, fee yang cukup besar gitu, sampai puluhan miliar. Dan di situ di dalam persidangan itu setelah banyak pegawai di Kominfo itu ditangkap, mereka mengaku, salah satu tersangkanya itu mengaku bahwa yang mendapat bagian terbesar dari fee yang diperoleh dari situs-situs judi online yang dilindungi itu adalah Budi Aris, Pak Menteri. Pak Menteri ini dapat bagian 20%, sementara yang lainnya dibagi-bagi di antara mereka semua. Dan kasus ini yang memukul keras kredibilitas Budi Ari dan tentu saja Projo, karena rencana pembentukan Projo itu kemudian seperti mulai dipertimbangkan kembali, apalagi kemudian Projo pada waktu itu oleh para netizen diplesetkan sebagai pro judi online. Nah, karena itulah kemudian Projo memasuki fase menunggu arah baru. Banyak menunggu pelaksanaan dari Kongres Projo itu, dan benarkah kemudian Jokowi itu menjadi ketua umumnya? Karena kan dengan begitu berarti kan Jokowi akan bersaing dengan anaknya Kaisang Pangarep yang menjadi ketua umum PSI. Orang jadi begitu pertanyaannya, dan kemudian ketika ditanya kapan akan dilaksanakan tidak ada kejelasan. Nah, baru kemudian ternyata ada tanda-tandanya Jokowi itu kemudian lebih memilih membesarkan PSI yang dipimpin oleh putranya. Menjelang pertengahan tahun 2025 itu wacana semacam itu makin terlihat santer. Dan akhirnya ketika Kongres PSI digelar pada bulan Juli lalu di Solo, itu kan Jokowi menyampaikan pidato pengarahannya. Tetapi sampai sekarang kita belum jelas posisi Jokowi itu apa secara resmi. Tadinya diduga dia akan menjadi ketua Dewan Pembina, karena ada disebut-sebut Bapak J yang akan menjadi ketua Dewan Pembina, tapi J itu mengacu dua nama, pada nama Jokowi dan juga Jeffrey Giovanni, ini pendiri dari PSI. Sampai sekarang kita tidak tahu sebenarnya posisi Jokowi di PSI itu apa, tetapi yang jelas Jokowi adalah figur sentral di PSI. Bahkan kan dalam Kongres PSI beberapa waktu yang lalu itu di Solo, Jeffrey Giovanni menyatakan, dia bercerita, dia membuat pengakuan bahwa dia yang justru meminta para petinggi PSI itu untuk mendapatkan darah dari keluarga
Jokowi. Kalau tidak dapatkan darah dari keluarga Jokowi, artinya dapat salah satu anggota keluarga Jokowi ya PSI itu bubar jalan lah. Tapi ternyata sekarang PSI bukan hanya dipimpin oleh Kaisang Pangarep, anak bontot Pak Jokowi, tapi Jokowi sendiri juga mengaku all out akan memenangkan PSI. Kendati kita sekali lagi belum tahu apa sih posisi Jokowi di situ. Dengan langkah itu, Jokowi menutup seluruh peluang Projo untuk menjadi kendaraan politiknya. Sementara di saat yang sama, citra Jokowi di mata publik juga mulai berubah menjadi liability, ya bukan aset lagi gitu. Nah, di tengah perubahan itulah Budi Ari memutuskan mengambil langkah drastis, menyatakan Projo bukan pro Jokowi dan menghapus siluet wajah Jokowi yang telah menjadi ikon Projo. Langkah ini dilakukan pada saat Budi Ari sendiri sedang kehilangan posisi. Pada 9 September 2025, Budi Ari dicopot dari kabinet Prabowo, dan pencopotan itu juga dikait-kaitkan dengan isu keterlibatan dia dalam perlindungan situs judi online. Namun pencopotan itu bukan hanya menyebabkan Budi Ari kehilangan jabatan, tapi juga dia kehilangan perlindungan politik secara formal dan tentu saja akses kekuasaan yang selama ini dia nikmati. Banyak yang berspekulasi kalau kemudian Budi Ari sudah tidak punya jabatan lagi dan tidak segera ditampung oleh Gerindra, ya ini sangat mungkin proses dugaan keterlibatan dia dalam perlindungan situs judi online seperti pengakuan terdakwa di persidangan itu bisa ditindaklanjutin. Dan ini tentu saja bisa dampaknya waduh makin tragis buat Budi Ari. Karena itulah dia kemudian bergerak cepat menyatakan akan bergabung dengan Partai Gerindra, termasuk juga baris gerbong besar Projo. Dengan Projo kehilangan Jokowi, PSI menjadi pusat gravitasi baru dan Budi Ari berada di luar orbit kekuasaan. Nah, makanya itu dia kemudian mencoba mencari perlindungan di Gerindra. Namun justru langkah itu yang belakangan memicu reaksi keras dari internal Gerindra maupun dari PSI. Ironi ini menjadi sempurna ya, ironi Budi Ari. Metamorfosa Projo menjadi partai politik gagal, Jokowi lebih memilih PSI, berlayar bersama PSI, kemudian dia tersendiri terseret kasus judol, dicopot dari kabinet, dan kini yang jadi persoalan Gerindra yang tadinya menjadi tempat tujuan setelah mereka meninggalkan Jokowi itu, ya tidak menerima mereka dengan tangan terbuka, dibiarkan menggantung gitu. Saat Budi Ari membuka kongres Projo ketiga pada waktu itu kan dia berharap sebenarnya ini gerbong besar dia atau perahu besar dia ini bisa berlabuh di Partai Gerindra sekaligus bisa mendapat perlindungan dan juga akses kekuasaan gitu ya, karena Ketua Umum Partai Gerindra adalah Presiden Prabowo Subianto. Namun respon yang datang dari internal Gerindra secara luas dan serentak itu berupa penolakan. Penolakannya ini nggak satu dua loh, banyak sekali di PDIP ini mulai dari Jawa, Sumatera dan beberapa wilayah lainnya itu banyak sekali yang menolak kehadiran dari Budi Ari. Gerindra Kota Blitar misalnya menilai orang seperti Budi Ari itu adalah sosok yang oportunis. Ya, kenapa? Karena ya mengingat rekam jejak Projo yang selama 2 pilpres sebelumnya mendukung Jokowi dan bahkan beberapa kali mengkritik Prabowo secara keras. Pada waktu itu kan ketika Prabowo akhirnya ditarik masuk ke kabinetnya Presiden Joko Widodo kan Projo sempat mengancam akan membubarkan diri. Blitar itu hanya satu contoh saja yang menyebut dia oportunis. Yang lain-lain juga banyak yang menyebut seperti itu. Nah, selain pengurus daerah, tadi organisasi sayap Gerindra, Tidar juga mengambil sikap yang sama, menolak. Karena sikap Tidar ini tentu saja menjadi salah satu indikator penting. Mengapa? Karena Tidar ini adalah representasi kader muda dan selama ini menjadi barisan militan partai. Di tengah gelombang penolakan itu, sikap DPP Partai Gerindra terlihat ambigu. Ketua harian Partai Gerindra, Sumi Dasko Ahmad, yang waktu itu hadir dalam Kongres Projo yang ketiga, menyatakan bahwa kalau toh sekarang ini terjadi perbedaan sikap, artinya ada penolakan dari kader Gerindra di akar rumput, itu kata dia adalah dinamika politik biasa. Tetapi dia menyatakan belum ada pembicaraan internal mengenai kemungkinan Budi Ari masuk partai. Berarti ini kan dia juga sikapnya netral, tidak mempersoalkan protes dari kader-kader di akar rumput, tapi dia juga tidak memberikan sinyal penerimaan dengan menyatakan bahwa belum ada pembicaraan itu. Ya nggak penting-penting amat lah Budi Ari dan Projo itu. Kira-kira seperti itu ya. Satu hal yang saya kira penting dicermati oleh Budi Ari, perlu dibaca juga oleh para relawan Projo,
dalam kultur komando model Gerindra, penolakan daerah yang tidak dikoreksi oleh pimpinan pusat itu kita bisa menafsirkan bahwa resistensi itu dibiarkan. Kalau resistensi dibiarkan, kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena DPW Partai Gerindra tidak menolak secara eksplisit dan juga tidak memberikan teguran, apalagi menghentikan gelombang penolakan dari akar rumput. Kalau saya melihatnya ini semacam apa ya, semacam pola klasik, semacam restu halus, secara elegan, menyatakan tidak tanpa mengucapkannya. Saya pikir kalau kemudian pada akhirnya Gerindra itu menolak Budi Ari sangat masuk akal ya secara kalkulasi politik maupun secara kalkulasi etika. Karena pasti beban berat yang melekat pada Budi Ari itu terlampau besar ya. Dia ini bukan menjadi aset tapi menjadi liabilitas. Pertama adalah citra dia sebagai loyalis Jokowi itu sangat kuat gitu ya. Ini kalau kemudian dia tiba-tiba pindah ke Prabowo, orang juga jadi bertanya-tanya apakah ini sebagai strategi kuda Troya itu. Yang kedua, itu bayang-bayang kasus judol itu juga masih menempel sangat kuat di Budi Ari, meskipun kita tidak boleh menstigma dia karena belum ada keputusan pengadilan ya. Tetapi namanya persepsi itu jauh lebih berat ya. Kita nggak bisa membantahnya kalau namanya persepsi, dan itu kalau terus berlanjut artinya Budi Ari gabung dengan Gerindra, ya Gerindra rugi, dia akan ikut apa ya, ketempelan citra yang buruk. Dalam logika politik, menampung Budi Ari justru membebani Gerindra di fase yang sekarang ini sedang berada di fase awal pemerintahan dan sedang terus melakukan konsolidasi. Nah, pada tahap ini pertanyaan terbesar itu bukan lagi soal apakah Budi Ari diterima PSI atau ditolak Gerindra. Persoalannya jauh lebih mendasar, itu kemana Budi Ari dan bagaimana dan kemana dia akan membawa Projo. Sampai sejauh mana dia mampu membawa perahu besar Projo, sebab melihat situasinya sekarang, bukan hanya Budi Ari yang sedang terombang-ambing, tapi Projo sebagai organisasi pun mulai kehilangan kompas dan terancam terhanyut di tengah ketidakpastian. Projo sejak awal hidup karena kedekatannya dengan Jokowi. Ketika kedekatan itu hilang, ketika Jokowi memilih PSI, ketika siluet wajah Jokowi dihapus, dan ketika Budi Ari kemudian juga dicopot dari kabinet, Budi Ari dan Projo itu kehilangan fondasi utamanya. Dan di saat fondasi retak, organisasi seperti Projo hampir pasti menghadapi ini keretakan internal. Ini saya kira tinggal menunggu waktu saja. Para relawan ini sesungguhnya bukanlah pengikut Budi Ari, mereka adalah pengikut Jokowi. Ketika identitas Projo sebagai pro Jokowi dilepas, banyak pengurus dan relawan kehilangan alasan untuk bertahan. Kalau toh sekarang mereka masih mendukung Budi Ari, itu ya karena mereka semacam diiming-iming ada pilihan bahwa mereka bisa pindah ke Gerindra, dan dengan begitu berarti mereka masih tetap dalam orbit kekuasaan gitu. Jadi nggak persoalan buat mereka dari orbit Jokowi ke orbit kekuasaannya Prabowo. Tapi kalau kemudian ini ditolak dua-duanya, baik di Gerindra maupun di Jokowi, tidak ada alasan lagi yang kuat para relawan Projo itu untuk tetap loyal kepada Budi Ari. Insting politik mereka ini adalah mencari selamat. Dan itu yang paling mungkin kalau buat mereka itu kembali ke Jokowi. Tetapi tentu saja tanpa Budi Ari yang sudah dicap sebagai pengkhianat. Kalau kita melihat background-nya para relawan Projo ini, pasti mereka itu melihat PSI sebagai habitat yang lebih natural, lebih muda, lebih cair, lebih urban, dan kini menjadi rumah politik resmi Jokowi dan Kaisang. Dan PSI menawarkan arah dan kepastian yang itu tidak dimiliki oleh Budi Ari. Pilihan melanjutkan mimpi metamorfosa menjadi partai politik secara teori sebenarnya masih ada, tapi secara politik itu nyaris mustahil. Tanpa patron besar, tanpa legitimasi publik, dan tanpa identitas yang kuat, metamorfosa seperti itu hanya akan menjadi perjalanan menuju kehancuran yang tertunda. Bertahan sebagai ormas pun tidak memberikan harapan, karena Projo tanpa Jokowi adalah struktur besar tanpa makna. Nama itu mungkin masih hidup, tetapi pengaruhnya akan hilang seiring waktu. Bahkan orang akan mencibir namanya Projo, tapi bukan lagi Pro Jokowi. Bagi Budi Ari sendiri pilihannya memang semakin sempit. Dia kehilangan tempat kembali, tetapi dia juga tidak menemukan tempat baru untuk berlabuh. Dan bagi banyak politisi dalam situasi serupa, yang tersisa hanyalah hibernasi politik. Masa menunggu tanpa kepastian di tepi panggung kekuasaan. Kalau kita menyimak tadi, melihat rangkaian peristiwa secara keseluruhan, perjalanan politik Budi Ari berubah menjadi salah satu transformasi paling drastis di era pasca Jokowi. Dari ketua relawan terbesar, dari figur yang berada di pusat kekuasaan, selama satu periode bahkan berada dalam kabinet,
Dia kini berdiri sendirian tanpa rumah politik, tanpa patron, dan bahkan menghadapi potensi perpecahan dalam organisasi yang selama ini dipimpinnya. PSI menolaknya dengan menyebutnya sebagai pengkhianat, Gerindra menolaknya di akar rumput dan organisasi sayap yang menyebutnya sebagai oportunis. Sementara DPP Gerindra juga bersikap ambigu, relawan Jokowi marah, dan Jokowi sendiri memilih rumah politik yang lain. Dalam istilah politik, posisi ini ya seperti apa dia kalau bukan posisi sebagai seorang gelandangan politik gitu. Ya kalau mau halus disebut sebagai partyless, tapi nggak tepat juga ya karena dia memang bukan seorang politisi dalam posisi dalam pengertian menjadi anggota politik dari satu parpol tertentu. Dia berjalan dari satu pintu ke pintu lainnya, tetapi tidak ada yang benar-benar membukakan pintu untuk dia. Sebuah ironi besar sekaligus pelajaran pahit bahwa kekuasaan tanpa pijakan yang kokoh itu dapat hilang secepat dia datang. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.